Recording in progress. Salt atau pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamiral salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa imamina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Majelis Qur'an Indonesia yang insyaallah selalu dapat lindungan Allah. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan hingga masih bisa untuk memanfaatkan waktu kita yang tersisa ini untuk kegiatan-kegiatan amal soleh dan kajian ilmu yang setiap pagi diadakan oleh MKI menjadi salah satu sarana bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan di pagi ini alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dengan guru kita Ustaz Al-Jambari, dan setiap Rabu biasanya kita mendalami tentang Asmaul Husna, dan kali ini kita akan mengupas sebuah tema penting tentang fikih siasah, dan sebagaimana yang sudah kami share ya di undangan kajian tema tentang Khalifah fil Ard. Ini bagian yang mudah-mudahan menjadi upaya atau wasilah bagi kita untuk bisa memahami tentang kepemimpinan dalam Islam. Dan di pagi ini, di hari ini ya, di tanggal 14 Februari kita akan sebagai bangsa Indonesia ada satu event penting, yaitu pemilihan presiden dan wakil-wakil kita di parlemen. Dan manfaatkan kesempatan ini untuk sebagai ikhtiar kita untuk mendapatkan pemimpin yang adil, karena sebagaimana doa yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW, doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadis, salah satunya yang memohon untuk kita ya Allah, Allahumma la tusallit alaina, la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya. Jadi doa untuk mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah, dan pemimpin yang menyayangi kita semua. Dan tidak lupa kami ingatkan tentang salah satu amal juga yang biasa kita lakukan rutin di pagi hari adalah sedekah pagi. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan membuka hari dengan sedekah, selain juga tentu kewajiban-kewajiban yang telah kita lakukan. Tentu ini kesyukuran yang harus kita tidak hanya diucapkan dengan lisan, tentunya sebuah kesyukuran yang menghujam dalam diri kita, dalam jiwa kita, dan mudah-mudahan selalu mengiringi kehidupan kita rasa syukur terhadap semua nikmat yang telah Allah berikan. Dan guru kita sudah hadir, alhamdulillah, masyaallah, jazakallah khair Ustaz atas semua kesempatan waktunya, kesabarannya yang tidak henti-hentinya untuk membimbing kita semua ya.
Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua dan wabil khusus juga untuk guru kita Ustaz Al-Jambari, menjadi sebuah ahsanul jaza ya. Insya Allah mendapatkan pahala yang terbaik atas semua jerih payah berdakwah gitu ya. Dan tentu kita yang mendengarkan di pagi ini yang rutin, yang setia mendengarkan tausiah dari guru kita juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz? warahmatullahi Ya, wabarakatuh. betul. Kaifa halak habib? Alhamdulillah khair. Saat ini tema yang mungkin penutup ya tentang fikih siasat ini Ustaz ya. Insyaallah. Jadi kita alhamdulillah di pagi ini di hari ini ya kita akan menyelenggarakan pemilu ya, pemilihan presiden dan juga wakil-wakil kita di parlemen. Nah, mudah-mudahan semuanya sudah punya pilihan ya yang terbaik ya. Dari sisi sosoknya sudah diistikharoi ya. Eh, Orang-orang yang memang insya Allah amanah, adil gitu ya, sama orang-orang yang akan membawa aspirasi kita umat Islam di Indonesia gitu ya. Dan tentu ini jangan sampai salah memilih gitu, karena ini menjadi sebuah resiko tidak hanya konsekuensinya di dunia saja ya, karena ada pertanggungjawaban di akhirat. Semua inna sama wal absar wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula kan. Semua apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tafadhol Ustaz, kita ingin menyimak dan seksama nih tema penting tentang khalifah fil ard. Tafadhol masykur. Baik, syukran jazakumullahu khair. Barakallahu fiik wa ta'alallahu fi kulli hayatikum insyaallah. Amin amin. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu sahabat MKI dimanapun berada, para konstituen yang insya Allah hari ini kita akan menunjukkan kepada Allah, menunjukkan kepada bangsa kita, menunjukkan kepada diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini hanya sekedar penyikapan bahwa demokrasi bukan datang dari Islam. Ini hanyalah sebuah bagian yang kita memperkecil mudarat dari besarnya mudarat yang ada. Jika kita biarkan suara kita tidak kita berikan, maka yang terjadi orang-orang yang tidak seiman, tidak sependapat, tidak sevisi, tidak semisi dengan kita akan menjadi memenangkan kancah politik yang ada pada hari ini. Jadi ini bukan bagian dari syariat, tapi ini adalah cara hari ini adalah sikap kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ahsanul amalah. Jika saja pagi ini kita melihat bahwa kalau tadi Ustaz Khalis menyampaikan bahwa nanti apa yang kita lakukan ini akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat, tidak hanya urusan politik ini saja. Sejak kita baligh dan kita menjalankan kehidupan kita, maka semua harus masuk ke dalam sebuah pertanggungjawaban. Tentu ketika kita lihat surat 17 ayat 36, Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Tidak boleh kalian mengikuti segala sesuatu kalau kalian tidak punya pengetahuan di dalamnya. Kemudian dikatakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan sesungguhnya pendengaran, penglihatan,
Dan hati nurani kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya adalah hari ini kita menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kebaikan untuk kemudian membimbing bangsa kita ini menuju kepada kebaikan yang sudah terlalu lama diidam-idamkan. Apa yang sebenarnya difahami oleh begitu banyak orang tentang demokrasi ini karena tidak pernah dihadirkan secara benar, maka yang terjadi adalah seolah-olah ilmu itu cuma urusan agama ansih, tapi agama yang mengikuti atau kaitan keagamaan yang ilmunya sangat berkaitan dengan kehidupan kita menjadi diabaikan. Dan ini sebuah kesalahan besar. Kenapa? Bagaimana kita bisa memunculkan ahsanu amalah jika kita tidak mengetahui bahwa pokok permasalahan sebenarnya adalah apa? Jika kita melihat surat 67 ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, Allah lah yang menjadikan kematian dan Allah lah yang menjadikan kehidupan. Dan diujikan kepada setiap kita agar supaya muncul dari kita yaitu ahsanu amalan. Dan Allah lah yang perkasa lagi maha pengampun. Dalam ayat ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ajaban fi amri mu'min, menakjubkan urusan orang beriman. Ketika dia ditimpa musibah, maka dia hadirkan kesabaran yang menjadi kebaikan untuknya. Akan tetapi di kala yang lain ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kenikmatan baginya, maka dia hadirkan kesyukuran dengan nilai kebaikan yang ada padanya. Kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah muncul kesabaran dan kesyukuran kecuali hanya dari orang yang beriman. Maka nanti pilihan kita ketika menang, maka kita syukuri. Ya. Tetapi ketika tidak menang, maka tidak perlu berkonspirasi tentang ini, begitulah, apalah, dan seterusnya. Bersabar saja. Karena permintaan Allah SWT, kalau nggak bersyukur ya bersabar. Maka bagian ibadah yang paling fundamental adalah sabar dan syukur. Baik, kita akan bahas tentang khalifah fil ard. Seperti apa sih khalifah fil ard? Sebelumnya ancang-ancang buka surat yang kedua ayat yang ke-30. Silahkan. Ada yang berkenan untuk membacanya, monggo. Silakan yang ada yang sudah siap untuk membacanya. Iya, udah. Assalamualaikum. Mangga. Monggo. Silakan. Karena dia maka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, syukran jazakumullah khair, barakallahu fiik. Perhatikan, Allah baru mau akan, berarti belum, menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat komplain. Ya, para malaikat komplain. Apa komplainnya? Mengapa engkau menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini? Karena prototipenya belum ada. Prototipenya belum ada. Maka yang terjadi adalah kok prototipenya belum ada sudah dibikin. Contoh yang ada ketika itu, kalau kita perhatikan secara seksama, contoh yang ada di hadapan Rasulullah SAW adalah bagian yang kemudian hanya yakni seorang
eh, yang disebut sebagai manusia gua. Atau kalau kita belajar tentang, saya pernah sampaikan juga di kesempatan beberapa waktu yang lalu, waktu masih Mutiara di pagi yang hari Rabu Kamis kalau nggak salah, yang Lebaran saya lupa, atau Jumat ya kalau nggak salah, saya lupa, Kamis Jumat atau lupa saya. Itu saya sampaikan bahwa di ayat itu yang dikomplain itu siapa? Profesor Muhammad Yusuf dari Mesir, seorang ahli tafsir, beliau menyatakan bahwa yang dikomplain oleh para malaikat itu adalah tampakan atau bentukan, yaitu Cro-Magnon, yaitu para Banu Jan, ya, Bani Jan. Mereka bukan manusia, tapi wujud wadatnya secara harfiahnya mereka seperti manusia, tapi bukan manusia. Mereka binatang. Dan mereka kanibal, mereka suka membunuh mereka sendiri, di antara mereka sendiri pemakannya, dan kemudian mereka suka melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi juga punya akal, tapi sangat sedikit, lebih tepatnya dikatakan insting. Mereka bisa menggambar, Ustadz. Itu tampak pada gua-gua di hasil peninggalan atau di dokumentasi arkeologi. Betul, mereka mampu melakukan penggambaran dan seterusnya. Akan tetapi kita perlu ketahui bahwa mereka bukan dari golongan manusia. Kapan manusia ada? Kalau kita perhatikan dari sisi paleontologi, sejarah menyatakan bahwa Nabi Adam itu baru ada sekitar 35.000 tahun yang lalu. Sementara Pithecanthropus erectus yang Solo Javacensis, yang Homo soloensis, Pithecanthropus erectus itu adanya 6,5 juta tahun yang lalu. Kita bisa pelajari itu. Maka ketika khalifah fil ard, kenapa Allah SWT hendak menjadikan khalifah fil ard? Berarti memang di surganya cuman buat ampiran. Jadi Allah mendesain sebuah rencana besar bahwa ini nanti akan menjadi khalifah di muka bumi. Meskipun kita tahu bahwa bumi ini adalah tempat azabnya Nabiullah Adam alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, akan banyak sekali pecahan derivasi dari ilmu yang pagi ini kita akan pelajari, karena ini adalah cikal bakal hidup manusia. Bismillah. Mari kita lihat bahwa dalam kata khalifah, ya, diterjemahkan sebagai pengganti atau perwakilan. Dari dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi serta isinya. Secara khusus, maksudnya adalah pengganti Rasulullah SAW sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikannya sebagai penguasa sebuah entitas kedaulatan Islam atau sebuah negara. Nah, sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah SAW selain sebagai nabi dan rasul, beliau juga sebagai imam, sebagai penguasa, sebagai panglima perang, pendidik, guru yang asik, beliau pecinta yang sangat romantis, dan seterusnya. Maka ini yang kemudian kita harus pahami, bahwa khalifah di sini adalah pengganti atau perwakilan. Mari kita lihat bahwa setiap kita adalah khalifah. Tadi sudah disampaikan bahwa Allah menjadikan seorang khalifah di muka bumi, tapi justru malaikat menghadirkan kecemburuan. Padahal belum dibikin kok sudah dikomplain. Padahal belum ada kok sudah dikomplain. Padahal yang dimaksud pembandingnya adalah yang menyebabkan pertumpahan darah di muka bumi dan melakukan perusakan. Sahabat MK ini baru berada dalam penghuni surga semuanya. Mari kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini sedang membanggakan kita di antara para penghuni langit. Ketika melihat kita sedang berkumpul di majelis virtual ini, sedang duduk menyimak kajian ini, membawa catatan, dan kemudian menuliskan dengan rapi.
memperhatikan dengan benar setiap penyampaian yang disampaikan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pamer atas keberadaan kita kepada para malaikat. Lihat, inilah khalifah fil ard, inilah manusia yang kemudian aku jadikan yang dulu di awal penciptaannya, engkau kalian komplain. Lihat mereka bertasbih memujiku, mereka menjadikanku sebagai sesembahan, mereka menjadikan aku sebagai tempat ibadah, mereka meminta kepadaku dan seterusnya, dibangga-banggakan. Sehingga malaikat mengangguk-angguk dan mematuk bahwa benar. Yang dikomplainkan, yang diresahkan, yang dikhawatirkan ternyata tidak terbukti. Bahwa kita adalah kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk ke dalam sebuah ketaatan. Karena sejatinya dalam surat 51 ayat 56 surah Ad-Dariyat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita perhatikan bahwa di surah Al-Ahzab ayat yang ke-72, Allah SWT juga berfirman, sungguh kami telah mengemukakan amanah ini ke langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah ini, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat ini oleh manusia. Sungguh manusia amat zalim dan amat bodoh. Perhatikan, sungguh manusia amat zalim dan amat bodoh. Jadi ketika Allah SWT menyatakan bahwa kita ini amat zalim dan amat bodoh, maka Allah lah yang memberikan kebijaksanaan kepada kita. Allah yang memberikan kemampuan kecerdasan kepada kita. Maka jika tidak taati Allah SWT dengan sempurna, tidak dijalankan keislaman dengan sempurna, maka kita sejatinya adalah amat zalim dan amat bodoh. Jadi bayangkan ada begitu banyak orang di dunia ini yang kemudian tidak mengetahui ilmu-ilmu tentang bagaimana mentaati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita mewahid kepadanya, yang kita menyatukan atau menunggalkan urusan kita hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya. Yang kemudian ketika kita bertauhid, maka pilihan kita cuma satu, yaitu Allah. Nah, ketika pilihan kita cuma satu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan yang lain kecuali hanya satu. Allah Subhanahu wa taala jelas menyatakan kalau khalifah di muka bumi itu bukan pengganti Allah, dia adalah penegak hukum syariat Allah. Dia adalah representasi sifat yang ada. Maka kita pernah bahas bahwa Allah Maha, kita hanya sekedarnya. Dan manusia adalah makhluk paling mulia. Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Akan tetapi ketika kita tidak memuliakan diri kita, tsumma ratadnahu asfala safilin. Saya pernah sampaikan itu di beberapa kajian yang sebelumnya. Maka di dalam surat 16 ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, surah An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Sungguh Allah SWT mengeluarkan kita dari perut ibu kita, perut cenger, nggak tahu apa-apa. Tapi Allah lah yang kemudian memberikan audio visual sebagai hardware dan prosesor sebagai software. Pendengaran, penglihatan secara fungsi, dan kemudian hati nurani sebagai pengolah. Nah, inilah yang kemudian kita pahami, Allah SWT memberikan modal kepada kita. Untuk yang pertama hanya bersyukur saja kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, akan tetapi ketika kita bicara tentang audio visual processor tadi di surat 16 ayat 78, 3 modal awal ini, sam'a, absara, af'idah. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Secara fungsi disebutkan. Sam'a, pendengaran tidak hanya telinga, saya sudah pernah sampaikan bahwa ketika kita tahu bahwa ada bahasa isyarat yang digunakan,
bahasa isyarat yang digunakan, ya. Dan penglihatan, tidak hanya mata. Sehingga semua informasi yang sifatnya auditif dan visual itu masuk ke kepala kita dan kemudian diolah oleh nurani kita. Otak kirinya memikirkan, otak kanannya merasakan. Perhatikan, siapa yang mau gantian ini? Kita ada banyak ayat yang akan kita baca sama-sama. Surat yang ke-67 ayat yang ke-23 dulu. Siapa yang berkenan untuk baca? Monggo. Terjemahannya aja nggak apa-apa. Iya, udah. Enggak, karena dia. Surat 67 ayat 23. Nah, apa tadi? Bismillah. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Maha benar Allah. Syukran. Jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Perhatikan tadi surat 16 ayat 78. Diciptakan pendengaran, dijadikan penglihatan, dijadikan nurani agar bersyukur. Tapi surat 67 ayat 23 yang Teh Nadia barusan bacakan, sedikit sekali yang bersyukur. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idha qalilan ma tashkurun. Loh, kok malah cuma sedikit yang bersyukur? Maka ada bagian yang kemudian kita perhatikan. Ternyata Allah SWT menjadikan pendengaran, penglihatan, dan nurani. Untuk bersyukur, ternyata faktanya Allah SWT hadirkan tidak banyak loh yang bersyukur. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah bagian yang bisa datang dari diri kita sendiri atau memang datang dari eksternal. Saya bahas eksternalnya dulu ya. Lihat surat yang ke-7, ayat yang ke-16 dan 17. Saya mau izin. Kita silakan dibaca. Al-A'raf ya, Ude. Al-A'raf. Ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Baik. Jelas ya? Bahwa ayat ini menjadi awal atau asal di mana ketika kenapa manusia kok tidak bersyukur? Ternyata di ayat 17-nya setelah 16-nya bicara tentang visi, 17-nya bicara tentang misi. Di 16-nya, di surat 7 ayat 16 itu Allah SWT menyatakan bahwa qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, engkau jadikan sebagai golongan yang sesat. Maka dengan itu aku akan benar-benar menjadikan mereka, ya, manusia itu menjadi sedikit sekali yang bersyukur. Aku akan lencengkan mereka dari jalan engkau yang lurus. Minas siratal mustaqim. Kemudian misinya di ayat 17-nya, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan serang depannya, belakangnya, kanannya, kirinya, dan kau tidak akan mendapatkan mereka kebanyakan yang bersyukur. Oh, jadi surat 67 ayat 23 itu muncul salah satunya karena surat 7 ayat 16-17. Padahal awalnya adalah surat 16-78. Kita diciptakan punya 3 piranti tadi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, siapa yang berkenan membaca surat 16 ayat 108? Tafadholi. Tafadholi. Iya, udah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah.
Kalau Allah sudah mengunci mati hati, mau ustadz, mau hadis, mau siapapun, ketika Allah SWT kunci mati hati, maka mulai muncul aslinya, ya, dari karakter-karakter yang kemudian menyebabkan kita menjadi, loh, kok ustadz gitu? Loh, kok pendakwah gitu? Padahal kan, nah gitu ya. Maka seperti Ustadz Sahal bilang, siapalah kita ini? Di kalangan para sahabat aja ada yang murtad. Di kalangan orang yang perang eh, Uhud itu ada yang apa, matinya nyolong gitu. Dibilang, wah syahid nih, syahid. Enggak, lihat apa yang di kantong itu dari Baitul Mal itu dia ngambil. Jadi ketika kita tahu bahwa tidak seperti tampaknya, boleh saja kita terkagum-kagum dengan seseorang, dengan cara cara bicaranya, cara menghadirkan perasaan sampai nangis-nangis kalau masya Allah. Tapi ternyata di balik itu Allah tunjukkan, ya, kepada orang-orang yang ternyata, loh, kok gitu. Ada orang-orang yang lalai karena dikunci oleh Allah SWT dalam surat 16 ayat 128. 108. Coba kita lihat surat 45 ayat yang ke-23. Supaya makin clear pemahaman kita terhadap apa yang sedang kita bahas ini. Al-Jaziyah ya Ude. Mangga. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Syukran, Kak Vivi. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan itu, ternyata, oh, ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud. Ketika Allah tutup hatinya, selesai. Waliyadzubillah. Dan Allah tampakkan dia sesat dalam pilihan-pilihannya. Ini semua ayat bicara ya. Saya tidak beropini, saya tidak menggiring, memframing sebuah bagian pengarahan atau tidak, sama sekali. Kita sedang membahas Khalifah fil Ard yang file ini atau presentasi ini saya sudah kumpulkan sejak kira-kira 8 tahun yang lalu. Jadi ini file lama, makanya tadi kalau ada yang sempat lihat, loh, kok masih ada pin BB-nya gitu ya. Lanjut, surat yang ke-6 ayat 46, mangga. Para pria mana deh? Saya Ustaz, Mangga, silahkan. katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Barakallahu fiik. Nuhun tali. Ya. Jadi ketika Allah SWT menampakkan ayat-ayat ini begitu jelas, begitu muhkamat, tidak ada yang bisa kita bantah dari ayat-ayat itu. Gitu. Maka perlunya tadi di surat 17 ayat 36 yang sudah disematkan sama Mas Munandar, bahwa Allah SWT itu melarang kita untuk kemudian naudzubillahi minasyaitonir rajim mengikuti sesuatu yang tidak punya ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Sekali lagi Ustaz Halis tadi menyatakan bahwa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Jadi ketika kita bicara nanti apa yang akan terjadi, sesungguhnya ini nanti saya kaitkan dengan file saya yang judulnya Martutila. Martutila itu bicara tentang bahwa hati-hati loh ya, kehendak Allah itu ada dua. Ada kehendak Allah yang diridhoi,
ada kehendak Allah yang dimurkai. Jadi seperti slogan para calon pemimpin kita memilih yang benar, bukan memilih yang menang. Jadi tetaplah memilih yang benar meskipun nggak menang. Jadi kalau nanti ini pilihan kita tidak berhasil untuk menang, maka Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dari hancurnya sebuah sistem tatanan yang begitu porak-poranda. Entah Allah SWT akan memberikan kesempatan mungkin di kesempatan yang akan datang, Wallahu a'lam. Tapi yakinlah bahwa takdir Allah selalu paling baik, selalu paling baik. Takdir Allah selalu terbaik. Perhatikan oleh kita bahwa setiap yang kita anggap baik sangat boleh jadi itu buruk. Ya, di surat 2 ayat yang ke-216. Frase yang kedua. Tapi apa yang kita nggak suka sangat boleh jadi itu ada kebaikan. Ya. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal itu baik buatmu. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh Allah yang paling tahu dari apa yang kita tidak ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat bahwa cara Allah SWT menghadirkan ini semua, ya, audiovisualnya adalah gerbang info, ya, pendengaran, penglihatan, dan hati tadi. Kita adalah apa yang kita makan. Mana yang lebih garang orang, mana yang lebih galak, mana yang lebih temperamental. Pemakan daging atau pemakan vegetarian atau pemakan sayur. Siapa yang lebih galak nih atau lebih temperamental? Daging. Pemakan Makan daging. daging. Pemakan daging. Jadi we are what we eat. Jadi kalau kita sering makan daging, maka gampang marah kita karena daging itu menurut para sensei hawanya panas. Makanya kalau kita lihat Bude Pipit gitu ya, pagi-pagi motongin buah naga, motongin pepaya, motongin alpukat gitu. Ada sepotong kecil citrus atau lemon gitu ya, burtukal di Arabi atau jeruk gitu ya. Itu kalau ngelihat tuh seger bener gitu. Itu bagian yang kemudian ya harusnya sarapan tuh gitu, bukannya produk turunan dari karbohidrat gitu. Kalau kita kan mie, nasi goreng, roti, apalagi bubur ayam, aduh gitu ya. Pagi-pagi udah gula gitu ya. Tapi ya yang paling enak itu cabai rawit sebetulnya. Ya, cabai rawit yang ditaruh di atas mie instan, kasih nasi, makan sama kerupuk. Buh, itu kalau nggak ada telurnya nggak ada karbohidrat, nggak ada protein sama sekali itu. Ya, tapi itu favoritnya anak-anak kita gitu. Kita dulu juga begitu mungkin. Ya, nggak usah ngacung ya, siapa yang suka makan nasi pakai mie instan terus dikerupukin ya. Kemudian ada juga bagian yang kedua, we are what we read. Kita adalah apa yang kita baca. Ketika kita adalah apa yang kita baca, maka yang kita langsung pahami adalah itu perhatikan setiap orang yang jarang baca, maka ya dia nggak akan punya referensi. Kami para pembicara itu setidaknya membaca buku itu ya harus cukup banyak. Saya sekarang lagi baca buku masyarakat kalangan, gitu ya. Dan memang setidaknya harus ada buku-buku yang menemani kita setiap hari. Minimal tuh ada, kalau mau sukses itu 15 menit membaca buku. Buku apa saja. Gitu. Nah yang ketiga, show me your friends, I know who you are. Kata Rasulullah SAW, di mana engkau berkumpul, maka disitulah agamamu. Kita bisa terlihat agama kita itu dari siapa yang kita kumpuli. Maka Ustaz Khalid tadi menyatakan kita pagi-pagi udah ngumpul ya, kita semua ada sekitar 60 orang yang berkumpul pagi ini kelihatan teman-temannya
orang-orang soleh semua, orang-orang yang tersibuk, orang-orang yang terwarnai, orang-orang yang senantiasa rindu kepada ilmu Allah, rindu kepada keimanan kepada Allah. Kelezatan iman, kenikmatan ibadah itu menjadi bagian yang seolah-olah lekat dengan kita, dimanapun kita berada. Kalau kita perhatikan nih, gitu ya, selain panitia gitu, ada Teh Nina di Lampung, ada Bu Arini di Pulau Gadung, gitu. Ada Mbak Bunga di Surabaya, ada Budi Darmi di Depok, ada Teh Dia di Bandung, banyak banget yang Bandung nih. Nggak Ada ada. Bu Dwi, ada Bu Eli, gitu ya. Ada Teh Eli ya, ini ada. Ini kalau sebut semua nih, ya, ada yang di Ciujung, Teh Frida, ada yang Uni Hidayani di Pekanbaru, Bu Iis, ada Teh Dian di Titian Indah, ada Mbak Irni di Bogor, ada sahabat saya Mbak Iting, ada Mbak Lia di Serpong, ada Mbak Mei di Bekasi. Ini kalau dibacain saya ngabsen ini judulnya. Semua lah ya. Jadi kalau ada Mbak Reni Jawisman, Bu Reni Wijayati, ada Mbak Rima, ada Pak Herman di Bengkulu, ada Bu Suksmawati, ada Teh Teti yang udah nyobain, ada Mbak Uci, ya. Ada Dokter Ugil, ada Mbak Lina, ada Bu Yani di Hong Kong, ada Mbak Yola di Kelapa Gading, ada Bu Sulfia. Ini nggak bisa saya sebut satu-satu ya. Ada Mbak Yuyun, Wong Surabaya. Ini ngumpul semua. Karena apa? Hati orang mukmin dipersatukan. Maka ketika kita berkumpul, nah kita kelihatan kan temannya siapa. Oh, kita gabung di MKI. Udah ketahuan teman-temannya siapa. Dan kita setiap pagi berinteraksi seperti ini. Bahkan ada yang pagi malam. Masya Allah. Mungkin satu saat begitu terjadi sesuatu gitu, mungkin keluarga MKI ini bisa masuk surga duluan kali. Wallahualam, amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang disebut dengan sistem pemerintahan atau kedaulatan rakyat, maka ini yang kemudian dikhawatirkan oleh begitu banyak orang di Indonesia ini. Gara-gara Hizbut Tahrir gitu, kemudian seolah-olah ingin dirubah menjadi negara Islam, dan kemudian kita semua harus menjalankan itu dengan hukum Islam. Ya. Dan pernah saya sampaikan bahwa ketika di tahun 2005 itu kami berkumpul dengan para ustadz yang kemudian patungan nyewa bidakara untuk sosialisasi Undang-Undang Dasar 45 itu dengan menurunkannya versi Al-Quran dan Hadis. Selama kurang lebih 5 hari kami menyewa itu dan mengundang semua kementerian untuk memberikan keterangan tentang bagaimana mengaplikasikan ekonomi, bagaimana mengaplikasikan pertahanan, bagaimana mengaplikasikan ini dan itu dan apa segala macam. Tidak ada satupun dari kalangan menteri yang hadir. Padahal kami ingin memberikan kesempatan bahwa berikan kepada Islam 5 tahun saja, maka kami akan memperbaiki seluruhnya. Tapi ya memang seperti Piagam Jakarta yang tidak disadarkan atau tidak dihadirkan. Kenapa? Karena begitu ditanya, ada orang Nasrani yang bertanya, kenapa Piagam Jakarta itu ada apa sih? Kok sampai begitunya nggak mau? Iya, karena orang Islam harus jalankan hukum Islam. Gitu. Orang yang nggak sholat suruh sholat, orang yang pakai jilbab suruh pakai jilbab. Gitu. Kalau nyolong dipotong tangannya dan oh bagus dong kata mereka. Iya, tapi orang Islamnya yang nggak mau karena banyak orang munafik di kita. Sehingga kalau kemudian kekhalifahan itu kemudian dibentuk, mungkin belum saatnya sekarang. Gitu. Tapi kita harus tahu bahwa saya tidak bahas tentang kekhalifahan. Saya baru bahas tentang khalifahnya saja. Kita sebagai manusia di bumi. Mudah-mudahan Allah SWT itu atas apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, saya berikan kesempatan kita untuk berdiskusi berkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Saya kembalikan
ke Ustaz Khalis. Saya tafadhol Mas Khalis. Alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan Qatar. ini mengingatkan kita ya tentang betapa pertanggungjawaban itu sangat besar ya. Semua amal, semua apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Dan tadi ngeri kalau kita dengar betapa Allah ketika kita sudah lalai mengikuti hawa nafsu, maka akan ditutup hati kita Ustaz ya. Dan tidak lagi bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Karena itulah doa yang di dalam surat Al-Fatihah selalu kita baca ya. Ihdinas syiratal mustaqim, mohon kepada Allah untuk selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, silakan yang ingin bertanya, sharing ini, mudah-mudahan jadi inspirasi juga bagi kita yang lainnya. Dan apalagi di hari yang istimewa ini nih, di hari pemilihan ya, presiden, pemilihan wakil-wakil kita di parlemen. Mudah-mudahan ini jadi pemantik kita untuk bisa tambah yakin dengan pilihan terbaik kita. Ya Rabb, ya Rabb. Dan itu doa yang juga sudah di-share oleh teman-teman kita ya di grup, doa untuk memilih pemimpin yang tadi yang adil, pemimpin yang amanah, itu juga sudah banyak di-share oleh teman-teman kita sendiri untuk mengingatkan kita ternyata tanpa pertolongan Allah ini tidak mungkin kita bisa mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah itu. Saya. Dan ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW ya, la tusallit alaina bizunubina, itu ya. Yang Allah memberikan pemimpin itu karena dosa-dosa kami ya, kemudian pemimpin yang disebutkan dalam hadis itu malaya khopuka ya, orang yang tidak takut kepadamu gitu ya. Yang kedua walayar hamuna, dan orang-orang yang tidak mencintai kita sebagai rakyat gitu ya. Baik. Ada yang menarik Ustaz. Ketika ada anggapan bahwa kita ini cerminan pemimpin, gitu ya. Kita ini cerminan pemimpin. Saya agak kurang setuju. Kita lihat Rasulullah SAW ketika di Mekah, beliau jadi pemimpin di Mekah. Lihat bagaimana masyarakatnya, hancur kan? Maka pemimpin tidak mencerminkan masyarakatnya. Waktu Nabi Musa alaihissalam di kalangan Fir'aun, waktu Nabi Ibrahim di kalangan Namrud, waktu itu kalau kita perhatikan nggak ada yang cocok. Jadi justru dengan sistem yang bejat dan carut-marut ini, justru seharusnya muncul seorang pemimpin yang betul-betul menjaga amanah. Gimana menurut antum, Ustaz? Setuju nggak sih? Bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa kita ini cerminan pemimpin itu cerminan masyarakatnya. Jadi kalau kita ini sekumpulan kambing, maka pantas dibimbing oleh kambing. Gitu. Nggak mungkin singa di kalangan para kambing. Kita disamain sama binatang ya, salah analoginya saya bilang. Kalau lihat sejarah, betapa Rasulullah SAW itu memimpin orang-orang yang sesat. Memimpin orang-orang yang tidak paham. Yang paham jadi sahabat, yang nggak paham musuhin, perang berapa kali. Nggak tahu, teman-teman mungkin ada yang mau diskusi, ada yang mau nambahin, ada yang membantah, monggo silakan. Silakan jamaah yang ingin sharing. Dan saya juga teringat jadinya dengan satu pernyataan Imam Ali bin Khattab, Ali bin Abi Thalib ya, ketika saat itu rakyatnya protes terhadap Ali bin Thalib. Karena itu saat itu kan fitnahnya sangat luar biasa ya. Para sahabat Nabi yang justru bersama Nabi bertikai gitu ya. Bahkan kita kenal ada perang Siffin, ada perang Jamal gitu kan, dan itu luar biasa. Orang-orang soleh yang bersama Nabi kemudian mereka bertikai gitu ya. Nah, ketika bertanya kepada Sayyidina Ali, kemudian kenapa kok pada zamanmu ini kok pada bertengkar gitu, terjadi pertikaian gitu ya. Kemudian jawaban Sayyidina Ali kan menarik ya Ustaz ya.
Kemudian mereka membandingkan ketika zaman Abu Bakar ke zaman Umar bin Khattab yang eh, damai gitu ya, sesama Ya. umat Islam itu kokoh persaudaraannya. Jawaban Ali bin Abi Thalib itu menarik ya, karena pada saat itu ketika zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti aku gitu ya, sedangkan ketika pas masa aku, rakyatnya seperti kamu gitu kan, luar biasa itu. Memang mungkin di satu sisi ketika ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu cerminan dari masyarakatnya, mungkin di satu sisi bisa benar gitu ya, ketika kita merefleksikan peristiwa itu. Tapi juga Allah berkehendak lain ya. Ketika Allah menghendaki kemudian mengutus tadi eh, Rasulullah SAW tengah masyarakat yang bejat, kemudian juga mengutus Nabiullah Musa gitu ya di tengah masyarakat. Memang ada Ke sebuah dunia. misi. Tentu itu adalah memang kehendak Allah, dan memang Allah tentu menginginkan sebuah perbaikan ya. Ya, seperti Nabi Soleh ketika hadir di masyarakat Bani Israel itu luar biasa kan. Iya. Sampai mereka dibelahkan batu, ada ontaknya, itu kan nggak masuk akal sama sekali. Dibelahkan batu, ada kontaknya, semua ontanya dibunuh, gitu. Bahkan para nabi juga banyak dibunuh sama Bani Israel kan gitu. Bu Zulfia, tos jauh nih. Iya, Pak Beni. eh, oh iya, cuma cerita Nabi itu sifatnya anomali karena dijadikan percontohan oleh Allah SWT. Iya, ala kulihal, tadi bahwa kurang tepat apa jika disebut bahwa masyarakat itu cerminan pemimpinnya. Jadi betul bahwa di satu sisi mungkin yang banyak akan memilih yang sedikit, atau gini, dalam sebuah kalangan, kalau misalnya ada sekumpulan orang-orang jahat, maka yang terpilih juga orang jahat. Afwan. Tapi kita ini kan bukan sekumpulan orang jahat. Kita adalah sekumpulan orang yang heterogen. Yang kita ingin setiap orang yang punya kebaikan-kebaikan berkumpul sendiri, yang punya keburukan kumpul sendiri, ada kelompok yang tidak berkumpul di dua tempat ini. Dan ini masalahnya kita akan menjadi bagian sepertiga dari kelompok yang jahat, dari kelompok yang tidak bersikap. Gitu. Nah, ini menjadi PR buat kita kalau kita kemudian tidak berkiprah, kita tidak berdoa, kita tidak memohon kepada Allah SWT, kita tidak menghadirkan upaya, kita tidak menghadirkan ikhtiar. Terus di mana peran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah setiap amal soleh itu harus ahsanu amala? Kalau kita perhatikan seluruh bagian di kehidupan kita ini, wong sejarahnya juga apa namanya? Yang Sudah. jelek kuat. Kenapa Bu Zulfia? Yang zolim kuat, Ustadz. Gimana? Begini, Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan begini. Al-haqqu binan nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebaikan yang tidak terorganisir maka akan hancur, kalah, berantakan sama kezaliman yang terstruktur. Betul banget. Jadi kalau seluruh aspek dipegang sama mereka berusaha untuk mengamankan apa yang mereka sudah kuasai selama ini. Iya, Gitu. udah Coba 2 periode pingin nambah ya Allah. Iya. Coba Kak Zulfia baca buku Yahudi Menggenggam Dunia. Yang nulis itu Mas Rizky kalau nggak salah. Coba cari. Itu terbitan Al-Kausar kalau saya nggak salah. Nggak punya. Yahudi Saya Menggenggam Dunia. Itu kalau kita lihat, atau kalau senang naskah-naskah luar gitu ya, ada Brzezinski. Ya, Brzezinski itu menulis Grand Chessboard. Coba dibaca. Gitu. Seperti yang pernah saya sampaikan, The West and the Rest. Gitu. Bangsa Barat dan sisanya. Itu bagian yang kemudian kita tidak bisa tidak. Sekarang ini yang kita lihat ya, coba kita track back kembali ke belakang. Kenapa perang Irak terjadi? Ternyata rupanya ketika kita pahami bahwa Saddam Hussein itu tidak pernah melakukan kekejian seperti yang difitnahkan oleh Amerika.
Ya, betul. Yang dibilang sodomi lah, yang dibilang punya nuklir lah, yang punya apa segala macam. Cuma gara-gara dia ingin menyatakan bahwa mulai saat ini petrodolar diganti menjadi petrodinar. Mereka tidak mau Saddam Hussein berniat untuk jangan dikasih dolar, kasih kami emas, kasih kami dinar. Kalau emas kami terima, tukar sama minyak. Jadi sama-sama ada value-nya. Kalau kertas, dolar itu kan Amerika tinggal nyetak aja sebanyak-banyak mereka semau-mau mereka kan. Gitu. Maka kedaulatannya nggak punya. Nah maka ini jika bakal kengerian buat Amerika ketika itu. Maka bagaimanapun caranya, pakai asas Machiavelli, semua tuduhan diberikan kepada yang begini, yang begitu, yang apa segala macam dan seterusnya sampai habis. Bahkan artefak-artefak Islamiyah Al-Baghdadiyah, gitu, Jamaah Islamiyah Al-Baghdad itu habis semuanya. Gitu. Karena mereka nggak mau bahwa jangan sampai ada yang punya ide yang bisa diadopsi dari kekhilafahan. Maka ketika jadi emas, minyak-minyak itu, wow, Islam berjaya. Gitu. Satu. Yang kedua, bagaimana Presiden Morsi, Allahyarham, ya, beliau ketika menang election, 80% memilih beliau. Begitu menang, beliau katakan apa? Kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Langsung dikudeta. Jadi tidak boleh Islam dia berjaya. Nah, ada kekhawatiran. Kalau kemudian sampai pilihan kita ini yang kepengennya baik-baik saja. Oh, Indonesia nggak boleh bersatu. Indonesia nggak boleh berjaya karena terlalu besar umat Islam. Ya. Terlalu indah nanti. Sehingga orang-orang yang biasa culas, biasa curang, nggak dapat tempat di tempat ini. Sehingga mereka ketakutan, mereka panik bagaimana caranya supaya jangan sampai pemimpin yang amanah, yang adil, yang tegas, yang berkasih sayang itu menang. Gitu. Sesuai sama permintaannya Teh Nadia, kita doakan sama Allah Subhanahu wa taala semoga kita terhindar dari pemimpin yang zalim. Gitu. Wala tajidil zalimina illa tabaro. Teh Pipit tadi Bu Pipit atau Bu Pipit monggo silakan. Iya Tadi sempat tadi, raise hand. iya tadi Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pemimpin tidak mencerminkan itu kayak Raja Najasyi yang Muslim tapi kan umatnya juga ininya rakyatnya kan tidak Muslim ya ketika Ya. itu. Ya. Nah itu jadi memang tidak mencerminkan. Tapi memang kita itu kadang-kadang memang terzolimi ya, Ude. Jadi banyak aturan-aturan main yang sudah mereka memang berkuasa itu. Jadi saya jadi mikir kalau kayak 02 itu sama kroni-kroninya itu nggak pengen jabatan, nggak pengen hartanya, tapi pengen kekuasaannya. Itu maksudnya gimana ya Ude? Jadi saya bingung juga tuh. Ini Mas Selo yang bisa jawab ini. Kalau saya nggak bisa jawab, nggak punya kapasitasnya. Saya. Silakan Mas Monggo. Elo nih, share nih. Ya, Mas Ella tuh yang biasanya kayak gitu. Masalahnya bobok lagi apakah? Bobok tuh. Ada beliau. Nggak tahu ngeprank, nggak tahu ngopi. Baik, Tedian. Iya. Mangga Tedian. Ya, nuhun Ude. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau sharing Ude ya. Waktu itu tuh aku begitu bukan resign sih, aku di PHK dari Kreasindo itu aku di PHK. Begitu aku di PHK dari Kreasindo itu, aku kan kerja di kedutaan Bangladesh. Bangladesh Embassy di Kuningan. Nah, itu aku waktu itu jabatan aku sekretaris wakil dubes. Itu tiap hari tiap minggu kita ngasih laporan ke negaranya dia semua tentang Indonesia. Sampai ke hal-hal kecilnya, sampai dolar Amerika terhadap rupiah berapa. Apalagi waktu itu tahun 98 kan yang pas reformasi. Itu tentang keluarganya Pak Harto yang waktu itu dikudeta atau segala macam. Itu dilaporin semuanya.
Sampai orang Bangladeshnya ngomong gini ke aku, kamu nggak ini, nggak apa, negara kamu dilaporin terus gini-gini, kamu nggak marah atau apa gitu. Terus ya aku jawab, buat apa aku marah? Toh informasinya ini didapat dari Jakarta Post, dari Kompas, dari pokoknya dari media-media kayak gitu. Mainstream. Kalau aku sih mikirnya gini, apa, negara yang kecil aja seperti kayak gitu ngelaporin kita, ya maksudnya mereka ya sebagai perwakilan memang, apalagi negara besar seperti Amerika gitu loh. Makanya apa ya, ya cara kerjanya mereka tuh kayak gitu, gitu aja. Pokoknya Ya. tentang Indonesia tuh dilaporin semuanya ke hal-hal kecil, pokoknya sekecil-kecilnya. Itu tiap minggu aku yang ngetik gitu, terus dikirim ke negaranya dia, gitu aja sih. Masya Allah. Syukran. Jazakumullah Ya. khairan. Amin. Masya Allah. Pak Benny, mayoritas masyarakat saat ini adalah kurang baik seperti hukum Pareto. Kebaikan dan keburukan adalah hukum keseimbangan. Tinggal lihat siklus kapan saat naik, kapan turun. Betul. Pakat. Setuju betul. Ditunggu yang lain sebelum kita siap-siap. Ada yang jadi KPPS mungkin. Iya, iya. Silakan jamaah yang ingin sharing lagi, ini menarik sekali dari Pak Beni ini ya. Tadi juga mungkin menjadi bahan diskusi nih tentang soal bahwa pemimpin adalah cermin dari masyarakatnya gitu ya. Itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, mungkin menjadi bahan pembahasan yang sangat menarik sebenarnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dodi. Dan saya mengutipkan salah satu dalam tafsir Imam Suyuti, Ustadz, ini beliau ketika menafsirkan satu ayat dalam surah Al-An'am ya. Ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Hmm. Dan beliau menyitir sebuah hadis Nabi dari Imam Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi, yaitu kama takunu kadzalika yu'maru alaikum. Jadi sebagaimana keadaan kalian, seperti itulah pemimpin kalian gitu ya. Ya. Jadi mungkin dari dua sisi, jadi bisa Oke. ada memang bahwa pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakatnya, sebagaimana kita lihat kalau dalam teori demokrasi kan one man one vote ya. Jadi ketika yang dominan itu yang memang orang buruk, ya maka yang dipilih juga adalah pemimpin yang sesuai dengan selera mereka gitu ya. Ya. Nah, Pak Beni udah langsung nih Monggo. bisa diskusi nih. Monggo. Pak Beni, silakan Pak Beni. Monggo Pak Benny. Pak Beni, silakan. Sudah open mic juga di Pak Beni. Pencet atau gimana? Monggo Pak Benny. Silakan Pak Beni. Suaranya nggak muncul. Lagi di Semarang kayak. Baik, masih ada yang ingin sharing, yang ingin bertanya sama guru kita ini. Masya Allah, mumpung masih jam 8 ya, baru mulai biasanya ya untuk Ya pencoblosan. tanya lagi boleh, bukan Bu tanya deh. Pipit, Masya Allah. Silakan Bu Pipit. Jadi kita ini ya udah, selain kita bismillah mencari pemimpin yang paling amanah lah di antara tiga ini, dan juga memilih pendukungnya gitu, itu yang koalisinya yang terbaik juga ya. Udah biar nanti perwakilan di DPR-nya bisa memutuskan gitu ya. Betul. Banyak perwakilan, karena nanti kalau cuman sedikit juga perwakilan dari DPR-nya ada keputusan yang baik ya, kalau dari pihak sana kursinya banyak ya mentah lagi ya keputusannya, takutnya. Seperti kemarin kita lihat kan, disaksikan bersama bahwa kawan-kawan di fraksi PKS itu berapa kali tidak setuju dengan penetapan yang dilakukan di DPR. Soal biaya haji menolak kan PKS. Soal kenaikan BBM ditolak juga. Sampai walk out kan. Jadi kalau kita mau perhatikan, yang paling konsisten terhadap kebaikan-kebaikan yang diupayakan, ya monggo silahkan dipilih yang terbaik di antara mereka. Monggo Pak Benny kalau sudah siap. Bu Nadia udah dari Bandung. Dan Nadia mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude, kalau Ya. Nadia masih samar mengenai kebohongan yang dibolehkan menjadi seorang pemimpin, batasannya sejauh mana ya Ude? Makasih. Assalamualaikum. Punten, sekedap. Maksudnya gimana ya? Eh, Kebohongan yang adakah dibolehkan? kebohongan yang dibolehkan dilakukan oleh seorang pemimpin? Jika ada, seperti apakah kebohongan itu gitu? Seperti yang waktu itu pernah diungkapkan oleh Ude, kayak Takiyah itu misalnya ya, Oh, takiyah. bukan takiah, tauriyah. Awas oh jangan iya, salah. Tauriyah. Ya, jadi iya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tauriyah itu lebih digunakan untuk memperkecil mudarat, gitu ya. Bedakan orang yang melakukan tauriyah dengan pembohongan publik. Kalau misalnya kita tahu bahwa seseorang sedang melakukan kesalahan, terus kemudian ditanya, Anda melakukan ini? Enggak, berarti bohong. Jadi berdusta dengan tauriyah itu berbeda, sangat berbeda. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa kok gini? Misalnya ada seorang yang dulu ngomong berapi-api kayaknya gimana banget gitu. Tapi kita lihat seperti para kutu loncat, para oportunis. Oportunis itu kalau kita lihat, apa partainya Bang Ruhut Sitompul misalnya. Dulu pernah di Golkar, pernah di Demokrat, pernah di PDIP. Loh, ini kan berarti nggak punya sikap gitu. Berapa banyak orang yang kemudian tidak bisa dinilai sebagai orang yang punya integritas gitu. Makanya kalau ada yang nonton Dirty Vote ya, nonton film Dirty Vote hampir 2 jam, sejam 57 menit 22 detik. Itu menjadi terbuka semua dengan sangat gamblang dan lebih parah lagi Pak Yusuf Kala bilang itu baru 25% kecurangan. Waduh, Digugat juga sudah dilaporkan. Iya, itu kan kasihan. iya kan orang-orang benar ketika berbicara, ketika speak up dibungkam terus bagaimana caranya. Tabir Ya. terbuka baru 25% tuh ya. Iya. Padahal ketika dikatakan Dirty Vote itu menyatakan semua data, semuanya valid, kok bisa-bisa dibilang fitnah? Fitnah dari mana datanya? Kalau orang bilang itu cetau welo-welo gitu, yang jelas-jelas kelihatan datanya ada semua. Mau berkilah dari mana? Iya. Gitu. Jadi mudah-mudahan saja kita hanya bisa berharap bahwa Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghadirkan matahari, Allah yang membolak-balikkan keadaan, gitu. Mudah-mudahan Allah SWT berikan yang terbaik untuk kita semua. Kalau Amin, memang amin. pilihan Amin. kita bisa mendapatkan tempat untuk kemudian menjalankan pemerintahan kita dengan amanah, dengan adil, dengan tegas, welas asih, dan kemudian semua menjadi diupayakan kebahagiaan, kemakmuran, dan kesejahteraannya. Tapi Amin. kemudian eh, dicegah oleh kehendak Allah SWT untuk membuat kita bersabar lebih panjang, menangis lebih panjang, merintih, meratap kepada Allah SWT lebih panjang. Bismillah kita lakukan. La haula wa la quwata illa billah. Semuanya kita ikhtiar yang terbaik hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan nilai yang terbaik. Setidaknya bukan pada hasil kita berorientasi, tapi kepada ikhtiar kita. Iya. Ini jauh-jauh ini nanti sampai ke Priuk dari Depok ini sudah demi perubahan ini. Masya Allah. Ya amanillah. Masya Allah. Baik, kita Ya, sudahi sampai di sini. Kalau nggak ada lagi, saya baik kembalikan jamaah. lagi ke Ustaz Khalid. Faisawatul Masker Ustaz. Syukran, Dan jazakumullahu mungkin khair. tidak Salam lengkap pemirsa. Ustadz kalau tidak ada closing statement dari Ustadz Selo nih sebagai Nah, Ketua Umum mangga. MKI ini. Gimana Pak Presiden? Emang kedengeran suaranya nih. Pelanggaran jelas Oh, banget. lagi jaga OBS soalnya. Masuk toh. Silakan. Tapi gambarnya nggak masuk. Ya Kenapa? gimana tadi pertanyaannya? Nggak fokus. Closing statement. Oh, closing statement, Masya Allah. Udah lah itulah. Alah. Jadi Bismillah. Jadi ini event 5 tahun sekali dan penting sekali buat kita
jamaah MK yang hadir di sini bahwa kita berpihak pada kebenaran. Kita pahami bahwa kemenangan itu milik Allah dan di luar kuasa kita, walaupun kita berharap sekali ya akan kemenangan itu. Makanya kita berbondong-bondong, kita gaungkan terus untuk ayo kita menuju pada kebenaran. Kita coblos yang benar deh, yang kita yakini benar, kita lihat bukti karyanya, kita lihat selama kampanye kemarin, dan ketika itu kita pegang, maka mudah-mudahan Allah kasih kemenangan itu untuk kita. Kira-kira gitu deh ya. Siap. Tapi itu menarik Ustaz ya. Memilih yang benar bukan memilih untuk menang ya. Ya. Biar kemenangan itu Allah, hanya milik Allah, dan biarlah Allah yang akan berikan waktunya untuk kemenangan ini. Dan ada yang menarik Ustaz, guyonan Ustaz Budi ke saya ini. Kalau tolim itu kalau nanggung-nanggung itu nggak akan diberikan oleh Allah gitu katanya. Kalau tolim nanggung itu akan dibiarkan. Nah, tapi kalau udah puncaknya kedoliman, baru nanti Allah akan baru dihabisin. dihabisin. Jadi ya nggak tahu nih saat ini kedoliman kita di Indonesia ini apa para elit ini sudah puncaknya apa belum? Wallahu alam, dan nanti kita lihat apakah Allah menghendaki di tahun 2024 ini punya pemimpin baru, dan tentu kita hanya berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Namrud diwafatkan dengan sepele, dengan binatang dan kupingnya, kalau Fir'aun ditenggelamkan, kira-kira yang sekarang nggak tahu mau diapain sama Allah SWT. Leave it to Allah. Ayo kita ingin lihat juga udah meninggalnya gimana. Iya, mudah-mudahan. Saya syukran, Mas Elo. Amin. Insyaallah, tabarakallah, jamaah yang bukan Allah. Insyaallah mudah-mudahan ini jadi motivasi, inspirasi, dan tentu semangat ya untuk kita semua. Ya, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongannya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa kita, mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Dan jangan sampai kita pemimpin yang disebut dalam hadis Nabi, pemimpin yang tidak takut kepada Allah, pemimpin yang tidak rahim, tidak saya kasih sayang terhadap rakyatnya. Dan memang disebutkan ya, sebaik-baiknya pemimpin itu adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyatnya mencintai mereka, para pemimpin itu. Itu disebutkan dalam hadis Nabi. Khiyarukum khiyaru a'immatikum alladzina yuhibbunakum wa tuhibbunahum wa yuhibbunakum gitu ya. Dan mereka yang gitulah salah ciri pemimpin yang terbaik itu adalah mereka yang dicintai oleh rakyatnya dan para pemimpin begitu mencintai mereka. Alhamdulillah di pagi ini kita sudah menuntaskan satu kajian ilmu ya tentang bagaimana khalifah fil ard, dan mudah-mudahan kita tersadarkan betapa semua amal kita, semua perilaku kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena tadi disebutkan dalam surat Al-Isra ya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, tidak tahu gitu ya. Makanya track record, rekam jejak itu penting kita kumpulkan saat ini, dan jangan sampai kita memilih karena tadi hawa nafsu, memilih karena hanya untuk menang, tapi memilihlah untuk yang benar. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum hadan wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.
ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.